Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Chen Ping, terengah-engah, melanjutkan, senior. Gerbang Surgawi. Gerbang Surgawi tidak menghilang tanpa jejak. Tapi, dibantai oleh pemakan jiwa ini dalam semalam. Dia awalnya murid Gerbang Surgawi, tapi dia membalas kebaikan. Dengan permusuhan, membunuh gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Apa? Ekspresi lesu di wajah Shen Ziyan lenyap saat dia mendengar kata-kata itu. Aura mengerikan yang tak terlukiskan, bagaikan binatang purba yang telah tertidur selama berabad-abad, tiba-tiba terbangun dan meletus dari tubuhnya. Aura ini tidak lagi damai dan malas seperti sebelumnya, sebaliknya, aura ini dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung, amarah, dan kekuatan luar biasa yang tampaknya mampu merobek langit dan menjungkirbalikkan alam semesta. Ledakan, seluruh dunia berubah warna sekali lagi. Langit yang suram, yang awalnya diselimuti alam iblis pemakan jiwa, kini seolah-olah disinai matahari. Cahaya, menyilaukan terpancar dari Shen Ziyan, menyaingi energi iblis yang tak berujung dan bahkan menunjukkan kecenderungan samar untuk menghilangkannya. Bumi bergetar hebat, dan turbulensi energi yang baru saja mereda bergejolak lagi. Angin menderu, tetapi bukan lagi angin dingin yang mengerikan. Sebaliknya, ia membawa roh yang menyala-nyala, ganas, dan benar yang membersihkan semua kejahatan. Shen Ziyan tiba-tiba menoleh, tatapannya yang tadinya sedikit sayu, kini setajam guntur di angkasa, tertuju pada Sol. Devourer di udara, suaranya sedingin es, setiap kata jelas dan disengaja, apakah yang dikatakannya benar? Ekspresi sang pemakan jiwa sedikit berubah saat aura Shen Ziyan meletus, tetapi kemudian ia menampakkan senyum ganas. Memangnya kenapa kalau begitu? Orang-orang munafik dari gerbang surgawi itu begitu sok tahu dan korup, mereka seharusnya menjadi batu loncatan bagiku untuk mencapai puncak. Aku melahap jiwa mereka dan menyatu dengan kultivasi mereka untuk mencapai levelku saat ini. Apa, kau ingin membalaskan dendam mereka? Biasa, setelah menerima konfirmasi, tubuh Shen Ziyan sedikit bergoyang, seolah-olah ia telah menahan benturan yang luar. Dia perlahan menutup matanya, wajahnya dipenuhi rasa sakit yang tak terlukiskan, kemarahan, dan rasa bersalah yang mendalam. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya dipenuhi cahaya merah darah dan niat membunuh yang kuat. Tak lagi menatap sang pemakan jiwa, melainkan tiba-tiba berbalik dan menghadap Gunung Tianmen yang jauh. Dengan bunyi, gedebuk, ia berlutut dengan kedua lututnya yang berat. Dengan berlututnya itu, dunia menjadi sunyi. Baik murid-murid Yama Heavenly Sect yang selamat maupun Soul Devourer yang melihat ke bawah dari langit tercengang oleh tindakannya yang tiba-tiba. Guru, murid-murid, muridmu yang tidak layak, Shen Ziyan, terlambat. Suara Shen Ziyan serak, penuh kesedihan dan penyesalan yang tak berujung, bergema di antara langit dan bumi. Dia bersujud 3 kali dengan kuat, dahinya membentur tanah yang keras dan retak dengan suara dentuman pelan. Meninggalkan bercak-bercak darah. Dulu aku nakal dan melanggar aturan sekte, lalu dikeluarkan dari sekte oleh guruku. Aku tak punya muka lagi untuk menyebut diriku anggota Tianmen, tapi darah Tianmen akan selalu mengalir di nadiku. Aku tak akan pernah melupakan anugerah pengasuhan sekte dan ajaran yang telah diajarkannya kepadaku. Hari ini, aku mengetahui bahwa sekte kita telah menjadi korban pengkhianat ini, dan seluruh klan kita telah dibantai. Ini adalah kebencian yang tak terdamaikan. Aku, Shen Ziyan, dengan ini bersumpah bahwa aku akan membunuh iblis ini secara pribadi dan menggunakan jiwanya untuk menenangkan jiwa-jiwa sekte kita yang tak terhitung jumlahnya yang telah dizalimil. Jika aku melanggar sumpah ini, semoga aku dihempaskan oleh langit dan bumi dan tak akan pernah bereinkarnasi. Setiap kata ditulis dengan darah, setiap kalimat dipenuhi dengan kebencian. Kebencian yang membubung tinggi dan niat membunuh,
bercampur dengan tekanan yang besar dan tak terbatas. Membuat seluruh dunia mengerang kesakitan. Chen Ping menatap kaget pada sosok Shen Ziyan yang sedang berlutut, hatinya dipenuhi gejolak. Dia tak pernah menyangka senior yang tampaknya tak bisa diandalkan ini ternyata murid gerbang surgawi. Dan bahkan, murid tertua, senior, kamu. Chen Ping tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Shen Ziyan perlahan berdiri, berbalik, wajahnya tak lagi dipenuhi air mata, hanya tersisa niat membunuh yang dingin dan ketenangan yang nyaris gila. La melirik Chen Ping dan berkata dengan suara serak, yang lalu biarlah berlalu. Saat itu, sebagai murid senior Tianmen, aku diam-diam mengabdikan hidupku kepada seorang saudari junior, melanggar aturan sekte. Guruku yang murka, melucuti teknik kultivasi intiku dan mengeluarkanku dari sekte. Akulah yang gagal memenuhi harapan sekte. Kata-katanya singkat, namun mengandung cerita dan penyesalan yang tak ada habisnya. Tetapi, dia tiba-tiba mendongak, menatap sang pemakan jiwa sekali lagi, suaranya menggelegar bagai guntur, sekteku akan selalu menjadi sekteku. Dendam ini akan terbalaskan. Pemakan jiwa, bersiaplah untuk mati. Raungan terakhir, bagaikan petir ilahi pertama yang membelah langit dan bumi, benar-benar menyulut api peperangan. Shen Ziyan bergerak, tak lagi malas seperti sebelumnya. La menjelma menjadi aliran cahaya menyilaukan yang membelah langit dan bumi. Lalu menerjang sang pemakan jiwa di angkasa. Kemanapun dia pergi, energi iblis surut dan kehampaan pun terdistorsi, seolah-olah dia adalah musuh bebuyutan semua. Roh jahat di dunia, jadi itu kau, Shen Ziyan, kakak senior tak berguna yang dikeluarkan dari sekte itu. Sang pemakan jiwa juga telah mendengar tentang Shen Ziyan di dalam sekte tersebut. Secercah keterkejutan melintas di matanya, tetapi segera tergantikan oleh niat membunuh yang lebih kuat. Baiklah, hari ini, aku akan menghabisi kalian. Semua, sisa-sisa gerbang surgawi. Biarkan gerbang surgawi menjadi sejarah selamanya. Ledakan. Energi iblis di sekitar Soul Devourer meletus sepenuhnya, dan dia juga berubah menjadi cahaya iblis gelap yang merobek langit, menuju Shen Ziyan. Saat berikutnya, dua sinar cahaya, yang melambangkan kebenaran ekstrim dan kejahatan ekstrim, serta mengandung kekuatan penghancur dunia, bertabrakan dengan dahsyat di atas sekte surgawi Yama. Berdebar. Kata-kata tidak dapat menggambarkan gemuruh tabrakan yang memekakkan telinga itu. Seolah-olah seluruh 9 langit bergetar dan meratap karena serangan ini. Sebuah bola energi raksasa, campuran cahaya menyilaukan dan kegelapan pekat, mengembang liar dari titik tumbukan. Seketika menelan langit dalam radius puluhan mil. Di dalam lingkup cahaya, hukum-hukum runtuh, ruang hancur, dan waktu menjadi tidak teratur. Dewa, dua sosok yang kabur hanya samar-samar terlihat saling beradu dan bertukar pukulan dengan kecepatan di luar persepsi. Setiap bentrokan melepaskan gelombang energi mengerikan yang mampu dengan mudah menghancurkan kota raksasa. Langit terbelah dengan retakan spasial yang panjang dan belum tersembuhkan, beberapa di antaranya ribuan kaki. Panjangnya, bumi bergelombang seperti ombak, lebih banyak gunung runtuh akibatnya. Sungai berubah alirannya, dan hutan berubah menjadi bumi hangus. Cepat, aktifkan semua formasi pelindung sekte. Semuanya, bersembunyi di inti formasi. Yan Nantian diselamatkan dari tembok pada waktu yang tidak diketahui. Meskipun terluka parah, ia masih berhasil bertahan dan berteriak sekuat tenaga untuk mengarahkan murid-murid yang masih hidup. Dia tahu bahwa gempa susulan sekecil apapun dari pertempuran tingkat ini akan cukup untuk memusnahkan mereka. Para pengikut sekte surgawi Yama yang selamat berlari ketakutan menuju inti susunan yang berada jauh di dalam sekte. Itu, tempat cahaya redup berkelap-kelip. Wajah semua orang dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan saat mereka menatap langit apokaliptik, seolah-olah mereka menyaksikan perang antara dewa dan setan. Dengan kekuatan spiritual Liu Sue yang lemah,
Chen Ping mundur ke tempat yang relatif aman, lalu menatap bola energi. Penghancur yang tinggi di langit, hatinya dipenuhi keterkejutan. Inilah pertarungan sesungguhnya antara yang kuat. Dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya, itu bagaikan siang dan malam. Di dalam lingkup cahaya, Shen Ziyan mengacungkan jari-jarinya bagaikan pedang, setiap jari menunjukkan niat pedang tertinggi untuk memurnikan kejahatan dan menghakimi langit dan bumi, seolah-olah ia telah berubah menjadi kepala balai. Hukuman gerbang surgawi, melaksanakan penghakiman terakhir. Sementara itu, sang pemakan jiwa mengayunkan cakarnya, dan energi iblis berubah menjadi ribuan kepala hantu yang ganas, melahap segalanya dan merusak segalanya, seolah-olah ia ingin menyeret dunia ini ke neraka Avici. Teknik pedang gerbang surgawi, 10.000 pedang kembali ke asal. Shen Ziyan mengeluarkan raungan panjang, dan pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari hukum murni muncul di sekitarnya, seperti sungai pedang yang luas, menyatu menjadi satu, merobek energi iblis, dan menusuk langsung ke dahi sang pemakan jiwa. 10.000 jiwa melahap surga. Sang pemakan jiwa meraung, dan sosok iblis mengerikan yang terdiri dari miliaran jiwa pendendam muncul di belakangnya, membuka mulutnya yang besar untuk melahap seluruh sungai pedang. Ledakan, Sword River dan Demon Image beradu sekali lagi, cahaya dan kegelapan saling mengikis dan memusnahkan. Ledakan, energi itu membuat keduanya terpental mundur, darah mengucur dari sudut mulut mereka. Sepertinya kau belum meninggalkan teknik gerbang surgawimu. Sang pemakan jiwa menyeka darah, matanya dipenuhi kebencian. Membunuhmu sudah cukup. Mata Shen Ziyan sedingin es saat ia menerjang maju lagi, tangannya membentuk segel. Tangan, memanfaatkan kekuatan bintang-bintang di sekitarnya, Starfall. Dalam sekejap, cahaya siang muncul. Cahaya bintang cemerlang yang tak terhitung jumlahnya menembus awan-awan. Iblis berubah menjadi sinar cahaya penghancur yang menghantam Soul Devourer bagai hujan meteor. Iblis melahap dunia, sang pemakan jiwa meraung, energi iblisnya berubah menjadi pusaran tak berdasar yang melahap. Cahaya bintang yang jatuh dengan ganas. Keduanya bertarung dari langit ke tanah, lalu kembali ke surga. Kemanapun mereka pergi, semuanya runtuh dan hukum alam pun tak berlaku lagi. Di bawah pertempuran yang begitu dahsyat, gerbang gunung sekte surgawi Yama hancur menjadi puing-puing total. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan bahkan seluruh lempeng tektonik bumi bergerak dan retak. Pertempuran itu berlangsung sehari penuh dan semalam. Serangan itu begitu dahsyatnya sehingga matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dunia kehilangan warnanya, dan sungai-sungai mengalir mundur, seolah-olah hendak menerobos 9 langit. Chen Ping, Liu Sue, dan semua yang selamat bagaikan perahu kecil di tengah badai di bawah kekuatan yang menghancurkan ini, berjuang untuk bertahan, hati mereka dipenuhi dengan rasa tidak berdaya. Baru pada saat itulah mereka mengerti apa itu pakar puncak sejati. Akhirnya, saat fajar keesokan harinya, bola cahaya penghancur itu mengembang hebat lagi dan kemudian meledak. Engah, engah, dua sosok jatuh dari langit seperti meteorit, jatuh ke ujung bumi yang berlawanan dan mengukir parit besar sepanjang beberapa mil di setiap sisi. Saat cahaya memudar, kedua sosok itu pun terungkap. Shen Ziyan berlutut di ujung jurang, pakaiannya compang camping dan tubuhnya penuh luka dalam yang memperlihatkan tulang, terutama bekas cakaran di dadanya yang hampir menembusnya. Energi iblis gelap berputar di dalam, menghambat penyembuhan luka. Wajahnya sepucat kertas emas, napasnya sangat lemah, dan labu anggur merah tua di pinggangnya penuh retakan. Sementara itu, sang pemakan jiwa berada dalam kondisi yang sama menyedihkannya. Sebagian besar baju zirah iblisnya hancur, dan salah satu lengannya terpelintir secara tidak wajar, jelas-jelas patah. Tubuhnya dipenuhi bekas-bekas tebasan energi pedang dan hangus bintang. Ada bekas pedang yang dalam di antara kedua alisnya yang hampir membelah kepalanya, dan dari sana,
gumpalan kekuatan jiwa ilahi menghilang. Dia batuk seteguk besar darah hitam, matanya masih dipenuhi kegilaan dan kebiadaban, tetapi terlebih lagi dengan rasa takut yang mendalam dan keinginan untuk mundur. Dia menatap tajam ke arah Shen Ziyan di kejauhan dan mendesis, "Shen Ziyan, aku tak pernah menyangka akan dipaksa sampai ke titik ini olehmu, sampah yang diusir dari sekte. Dendam ini akan kuingat. Begitu aku pulih, aku pasti akan mengekstrak jiwamu dan memurnikan rohmu, memastikan kau tidak akan pernah bereinkarnasi." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba merobek ruang di sekelilingnya yang sudah tidak stabil, berubah menjadi cahaya hitam, dan menghilang ke dalamnya. Hanya ancaman berbisa itu yang tersisa, bergema di atas reruntuhan. Sang pemakan jiwa, lolos. Shen Ziyan melihat ke arah di mana sang pemakan jiwa menghilang dan mencoba bangkit untuk mengejar, tetapi dia malah memuntahkan darah lagi, terhuyung, dan akhirnya terjatuh ke tanah, tak berdaya. Cederanya sangat parah. Gempa susulan energi destruktif itu berangsur-angsur mereda, hanya menyisakan daratan yang porak-poranda dan sekelompok penyintas yang masih terguncang. Sinar matahari menembus awan-awan iblis yang berangsur-angsur menghilang dan bersinar lagi ke reruntuhan, tetapi tidak membawa kehangatan, hanya kedinginan dan kebingungan para penyintas. Pertempuran ini mengakibatkan kehancuran bersama. "Senior, kamu baik-baik saja?" Chen Ping melangkah maju untuk memeriksa luka Shen Ziyan. Shen Ziyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Chen, saya baik-baik saja, hanya saja pemakan jiwa telah melarikan diri. Soul Devourer itu juga terluka. Bahkan jika dia lolos, dia tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Prioritas utama kami adalah memulihkan kekuatan kami secepat mungkin." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menatap Yan Nantian dan berkata, "Master Sekte Yan, kami perlu meminjam sekte Anda untuk sementara waktu, dan para pengikut sekte Anda juga membutuhkan perlindungan. Tuan Chen, selama pelahap jiwa itu tidak datang, murid-muridku tidak takut pada siapapun di 9 surga," kata Yan Nantian. "Bagu." Chen Ping mengangguk, lalu mengeluarkan menara penindas iblis dari area terlarang sekte surgawi Yan Luo. Chen Ping, Liu Sue, Yan Nantian, dan Shen Ziyan semuanya memasuki menara penindasan iblis. Di dalam menara penindas iblis, mereka dapat pulih dalam waktu yang singkat. Melihat aliran waktu yang berkilauan di dalam menara, Shen Ziyan dipenuhi dengan keterkejutan. "Tuan Chen, apakah ini menara penindas iblis?" tanya Shen Ziyan. "Benarkah, senior kenal dengan menara penindas iblis?" Chen Ping agak penasaran, karena banyak orang yang belum mengenal menara penindasan iblis. "Aku tahu itu, dan aku juga tahu asal-usul menara penindas iblis ini," kata Shen Ziyan. Mendengar ini, Chen Ping langsung tertarik dan buru-buru bertanya, "Senior, bisakah Anda menjelaskan lebih rinci?" Shen Ziyan mengangguk. Di era primordial yang jauh, manusia, iblis, dan monster hidup berdampingan di dunia, terus-menerus berperang, yang menyebabkan ketidakseimbangan di 3 alam dan runtuhnya tatanan. Untuk meredakan kekacauan, 3 makhluk agung yang lahir di bawah takdir langit dan bumi leluhur Dao manusia, yang mulia agung ras iblis, dan kaisar suci ras iblis mengorbankan diri mereka sendiri, menggunakan kultivasi hidup dan pemahaman mereka terhadap hukum untuk menempa 3 menara yang mencapai surga. Menara penindas iblis dibangun oleh kaisar iblis dengan menggunakan tulang punggungnya sendiri sebagai fondasi dan menggabungkan hukum waktu. Menara ini memiliki efek ajaib, ia dapat mengubah aliran waktu di dalam menara. 1 tahun di luar menara sama dengan 1 abad di dalam. Ini bukan hanya penjara untuk memenjarakan iblis, tetapi juga tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Namun, karena perbedaan aliran waktu, mereka yang berkemauan lemah mudah tersesat di dalamnya dan bahkan tidak menyadari bahwa umur mereka telah habis.
Menara penekan iblis ditempa oleh seorang Raja Elblis yang menggunakan inti iblis kelahirannya sebagai intinya dan menggabungkan hukum spasial. Menara ini berisi dunia labirin tak berujung, dengan lapisan demi lapisan ruang yang terus berubah. Tidak hanya dapat memenjarakan dan menjinakkan iblis yang kejam, tetapi juga dapat menggunakan kekuatan spasialnya untuk membuka jalur sementara di dunia nyata untuk berteleportasi melintasi ruang angkasa atau membuat penghalang spasial untuk pertahanan. Menara penindasan abadi dibangun oleh leluhur Dao dari ras manusia, yang menggunakan buah Dao miliknya sendiri sebagai panduan dan mengintegrasikan hukum energi. Menara ini tidak dimaksudkan untuk menekan para dewa abadi yang baik hati, tetapi untuk memenjarakan para dewa abadi yang jatuh, dan dewa jahat, yang telah jatuh ke dalam kebejatan, melanggar hukum surga, dan menyalahgunakan aturan dalam mengejar kekuasaan. La dapat memurnikan energi surgawi yang tidak teratur, menguraikan dan menyerap semua serangan energi yang tidak teratur, dan mengubahnya menjadi energi primordial surgawi dan bumi yang paling murni untuk menyehatkan dunia. Ketiga menara itu berdiri terpisah, masing-masing menekan arus waktu, ruang, dan energi yang bergejolak, menyebabkan iblis terperangkap dalam aliran waktu, iblis besar tersesat dalam kehampaan, dan makhluk abadi yang jatuh punah. Dunia akhirnya kembali damai. Konon, ketika ketiga menara bersatu kembali, mereka akan dapat memanggil menara Zenyuan tiga alam yang terakhir. Menara ini akan melampaui ciptaan, memiliki kehidupan dan kehendak sejati, dan menjadi makhluk tertinggi yang menjaga keseimbangan tiga alam. Kalau aku tidak salah, menara penekan setan milik Tuan Chen dapat mengubah aliran waktu, 1 tahun di luar menara. Setara dengan 100 tahun di dalam, benar kan? Benar sekali. Mata Chen Ping melebar, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa asal-usul menara penindas iblis akan begitu misterius, terutama setelah mendengar kata-kata, menara penindas iblis. Chen Ping langsung teringat pada Chen Biking dan Lao Hei, yang masih terjebak di dalam menara penindas iblis. Kristal naga Chen Biking masih ada di dalam tubuh Chen Ping. Yang tidak diduga Chen Ping adalah bahwa ketiga menara ini sebenarnya telah diubah oleh makhluk-makhluk kuat dari masing-masing rasnya. Tampaknya ras manusia, iblis, dan monster dulunya hidup rukun, tetapi kemudian mereka mulai saling membunuh. Senior, tahukah kamu apa yang terjadi pada ketiga menara itu setelahnya? Dan bagaimana mereka disatukan? Pada saat ini, pikiran Chen Ping sudah terfokus pada penyatuan tiga menara. Sekarang setelah aku memiliki menara penindas iblis, jika aku dapat menemukan cara untuk mendapatkan menara penindas iblis dan menara penindas abadi, aku akan menjadi tak terkalahkan. Shen Zian menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu soal itu. Aku hanya tahu menara penekan iblis bisa berkeliaran bebas di dunia yang luas ini tanpa batasan spasial. Mengenai di dunia mana ia akan muncul, tidak ada yang bisa memprediksinya. Mengenai menara penindasan abadi, aku belum mendengar apapun tentangnya, dan aku sama sekali tidak tahu cara menggabungkan ketiga menara itu. Oh, Chen Ping tampak agak kecewa. Namun, sekarang setelah ia mengetahui tentang tiga menara, Chen Ping berencana untuk lebih memperhatikannya di masa mendatang. Tuan Chen, saya telah meminta murid saya untuk membawa semua sumber daya sekte surgawi Yama ke sini. Yan Nantian mengikuti kata-kata Chen Ping. Agar orang-orang ini dapat memperoleh kembali kekuatannya, mereka memerlukan sumber daya yang cukup. Namun, Chen Ping sedikit mengernyit saat melihat sumber daya yang dimiliki sekte surgawi Yan Luo. Meskipun sekte surgawi Yama adalah sekte besar, ia tidak memiliki banyak sumber daya, dan Chen Ping memperkirakan bahwa ia telah menghabiskan semuanya. Lagi pula, Chen Ping menghabiskan sumber daya beberapa kali lebih cepat daripada yang lain. Baiklah, kalian pulihkan tenaga kalian di dalam menara dulu. Aku akan keluar sebentar.
Chen Ping tidak ingin bersaing dengan Liu Sue dan yang lainnya untuk mendapatkan sumber daya. Tuan Muda Chen, Anda mau pergi kemana? Tanya Liu Sue buru-buru. Aku akan pergi ke surga ke-8. Raja Dewa sudah kembali ke istana Raja Dewa. Aku akan memeriksa situasi kuil. Saat ini, selagi kita di sini, mari kita lihat apakah kuil punya sumber daya tambahan. Kata Chen Ping. Apakah kamu perlu aku ikut? Kamu sedang terluka sekarang? Tanya Liu Sue dengan khawatir. Tidak apa-apa, sekalipun aku terluka, aku masih bisa berjalan menyamping saat mencapai tingkat ke-8 surga. Chen Ping tersenyum sedikit, namun, Chen Ping berkata jujur. Meskipun ia terluka, tak seorang pun di surga ke-8 yang bisa menandinginya. Tuan Chen, kalau begitu, tolong jaga diri. Shen Xian terluka parah dan tidak bisa menemani Chen Ping, jadi dia hanya bisa berpesan kepada Chen Ping untuk menjaga diri. Ya, aku akan segera kembali. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia meninggalkan menara penindas iblis. Chen Ping cukup mempercayai Yan Nantian untuk meninggalkan menara penindas iblis di sekte surgawi Yan Luo tanpa rasa khawatir. Terlebih lagi, dengan adanya Liu Sue dan Shen Xian, bahkan jika Yan Nantian menjadi serakah, dia tidak akan sebanding dengan Shen Xian dan Liu Sue. Nak, kau sebenarnya tidak akan pergi ke surga ke-8, kan? Setelah meninggalkan sekte surgawi Yama, Raja Iblis Awan Merah berbicara kepada Chen Ping. Chen Ping menyeringai dan berkata, kuil juga mengalami kesulitan, bagaimana mungkin aku pergi ke surga ke-8? Untuk meminta sumber daya pada kuil. Aku berencana untuk menjelajahi 9 surga, memeras uang, dan merampok sejumlah sumber daya. Tidakkah kau merasa menyesal mengatakan hal-hal seperti itu? Kata Raja Iblis Awan Merah tanpa berkata-kata. Tentu saja tidak, aku hanya berurusan dengan kejahatan, kata Chen Ping, sosoknya perlahan menghilang. Chen Ping menyembunyikan kehadirannya dan terbang rendah menembus pegunungan dan hutan belantara surga. Kesembilan yang sunyi, indera ketuhanannya, bagaikan jaring halus, menyapu pegunungan, hutan, dan lembah di bawah. Mencari sasaran yang tepat, La masih merasakan nyeri tumpul di organ-organ dalamnya, luka-luka akibat pertarungannya dengan sang pemakan jiwa. Masih jauh dari pulih, dan mengaktifkan kekuatan spiritualnya secara paksa membuat meridiannya terasa seperti dihanguskan api. Namun, ia harus segera mendapatkan sumber daya, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk semua orang di menara. Setelah terbang sekitar setengah hari, fluktuasi energi dan teriakan samar yang datang dari lembah di depan menarik perhatiannya. Dia menyembunyikan seluruh kehadirannya, mendekat tanpa suara bagaikan daun yang jatuh. Di lembah, 3 orang kultivator berjubah hitam, memancarkan aura jahat, sedang mengepung seorang kultivator perempuan yang mengenakan gaun ungu muda. Ketiga kultivator iblis itu berada di puncak alam abadi manusia. Mereka kejam dan terkoordinasi dengan sempurna. Aliran cahaya iblis berubah menjadi rantai dan cakar hantu, terus-menerus menyerang kultivator perempuan itu. Kultivator perempuan itu juga cukup kuat, berada di puncak alam abadi manusia, La menghunus pedang panjang. Sebening air musim gugur, bilahnya berkilau dingin. Saat ia mengayunkannya, pedang itu berubah menjadi lapisan-lapisan. Layar cahaya, nyaris tak mampu menahan serangan gabungan ketiganya. Berhenti melawan, serahkan pil 9 putaran, yang kau peroleh dari gua kultivator kuno, dan kami, saudara-saudara, mungkin akan menghabisimu dengan cepat. Sang pemimpin, seorang kultivator iblis berwajah penuh luka, menyeringai jahat, matanya penuh dengan kecabulan dan keserakahan. Jangan coba-coba, sekalipun itu berarti mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Sang kultivator wanita menggertakkan giginya, serangan pedangnya menjadi lebih cepat, namun menyingkapkan lebih banyak celah pada pertahanannya. Chen Ping tetap bersembunyi dalam bayangan, alisnya sedikit berkerut. Dia tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain,
tetapi melihat ketiga kultivator iblis itu mengeroyoknya dan menggunakan cara-cara tercela, dan mengetahui bahwa pil 9 putaran yang mereka sebutkan memang merupakan ramuan langka untuk penyembuhan dan peningkatan kultivasi, yang akan bermanfaat bagi situasinya saat ini. Baiklah, karena kita sudah bertemu, inilah takdirmu. Chen Ping diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa meskipun dia bukan orang yang mudah ditipu, dia masih punya batasannya sendiri. Tepat saat kultivator iblis berwajah bekas luka melihat celah dan menerjang punggung kultivator wanita itu, tampaknya akan berhasil. Tertawa, aura pedang yang halus namun sangat tajam, tampaknya datang dari kehampaan, menyambar terlebih dahulu dan menembus dahi kultivator iblis yang terluka itu dalam sekejap. Senyum sinis sang kultivator iblis berbekas luka langsung membeku, matanya dipenuhi teror yang tak terbayangkan. Terhuyung, lalu jatuh terduduk, tak bernyawa. Kakak, dua pembudidaya setan lainnya terkejut dan memperlambat serangan mereka. Sang pembudidaya wanita juga tercengang, perasaan diselamatkan dari situasi putus asa membuatnya terdiam sesaat. Sosok Chen Ping muncul di arena bagaikan hantu. Wajahnya agak pucat. Energi pedang presisi yang baru saja ia salurkan tampak mudah, tetapi justru memperparah luka internalnya. Tanpa membuang kata-kata, dia mengarahkan jari-jarinya seperti pedang, dan kekuatan kelima elemen mengalir. Meskipun lemah, ia membawa kekuatan penghancur yang penting. Waktu melambat, medan gaya tak kasat mata menyelimuti dua penggarap iblis lainnya, dan langsung memperlambat gerakan mereka. Mati! Chen Ping berteriak pelan, dan pedang pembunuh naga, bahkan tanpa ditarik dari sarungnya, hanya menyapu leher kedua pria itu dengan aura pedang yang kental, semudah memotong tahu. Dua kepala melayang ke udara, wajah mereka masih menunjukkan ekspresi ngeri dan bingung. Engah, setelah secara paksa menyalurkan energi batinnya untuk membunuh 3 orang berturut-turut, Chen Ping tak mampu lagi menahan derasnya darah dan kinya, memuntahkan seteguk darah, terhuyung, dan hanya mampu menyeimbangkan diri. Dengan bersandar pada pedangnya, wajahnya makin pucat, dan napasnya tak menentu, jelas menandakan bahwa lukanya makin parah. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya, dan menatap kultivator wanita yang masih terguncang. Hendak berbicara, namun, kultivator wanita itu segera memeriksa dirinya sendiri dan mendapati dirinya tidak terluka. Tanpa melirik Chen Ping, ia langsung menggeledah tas penyimpanan ketiga kultivator iblis itu, berbalik, dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu, berniat untuk segera pergi. Chen Ping tercengang. Meskipun dia tidak meminta imbalan apapun, perilaku kultivator wanita itu terlalu kejam. Lagi pula, karena dia sendiri yang membunuh orang itu, tas penyimpanan itu seharusnya menjadi miliknya. Dia memperparah luka-lukanya saat menyelamatkannya, tetapi dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Gelombang kemarahan muncul dalam diri Chen Ping, ia menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan suara berat. Berhenti, suaranya tidak keras, tetapi mengandung kewibawaan yang tak terbantahkan dan suara serak karena luka-lukanya. Sang pembudidaya wanita berhenti sebentar di udara sebelum perlahan berbalik. Dia cantik, tetapi wajahnya tampak dingin saat itu. Alih-alih rasa terima kasih, matanya yang indah menyimpan sedikit kewaspadaan dan ketidaksabaran. Apa petunjuk yang Anda miliki, rekan Taois? Suaranya dingin dan jauh. Chen Ping menahan rasa tidak senangnya dan berusaha tetap tenang sambil berkata, "Nona, meskipun saya bertindak atas kemauan sendiri tadi, luka saya akhirnya bertambah parah karena Anda. Bukankah agak tidak pantas bagi Anda untuk pergi seperti ini?" Mendengar ini, bibir kultivator perempuan itu melengkung membentuk senyum mengejek, mengamati Chen Ping dari atas ke bawah. Tatapannya menyapu wajah pucat dan pakaiannya yang berlumuran darah. Kultivator perempuan itu berkata dengan dingin, "Tidak pantas.
Dilihat dari penampilanmu, kau pasti terluka parah. Kau sendiri sudah dalam kesulitan, tapi kau masih saja berusaha bersikap seperti orang yang membela orang lain. Sungguh menggelikan. Di surga ke-9 ini, hukum rimba berlaku. Aku dikepung oleh mereka hari ini karena aku lemah dan sial. Malapetaka, ini adalah balasan yang setimpal untukku. Kau tiba-tiba muncul dan membunuh mereka, itu pilihanmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Apa kau harap aku berterima kasih dan menawarkan diri sebagai balasannya? Kau cukup terampil, tapi sayangnya, kau tidak terlalu cerdas. Ketiga orang ini hanyalah murid luar, Sekte Iblis Hitam. Jika kau membunuh mereka, masalah akan segera menimpamu. Saya sarankan kamu untuk segera bergegas dan memikirkan cara untuk melarikan diri, daripada terjerat dengan saya di sini dan membuang-buang waktumu. Dia berbicara sangat cepat dan dengan kata-kata tajam, menganggap bantuan Chen Ping sebagai campur tangan, atau bahkan beban dan masalah. Saat Chen Ping mendengarkan sarkasmenya yang cepat, kemarahannya perlahan-lahan digantikan oleh perasaan dingin yang tidak masuk akal. Orang yang diselamatkannya ternyata adalah orang yang sangat egois, berhati dingin, dan tidak bermoral. Tapi aku akhirnya menyelamatkanmu, kata Chen Ping. Aku tidak memaksamu untuk menyelamatkanku, kata kultivator perempuan itu. Sialan, kamu punya cacat fisik, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Melihat sikap kultivator perempuan itu yang acuh tak acuh dan bahkan meremehkan campur tangannya, Chen Ping tiba merasa sedikit patah semangat dan kehilangan minat untuk berdebat dengannya. Cacat fisiologis. Kultivator wanita itu terkejut, tetapi segera menyadari apa yang dimaksudnya. Kaulah yang memilikinya. Suara mendesing. Sebelum kultivator wanita itu selesai berbicara, Chen Ping telah mengayunkan pedang pembunuh naga miliknya. Kilatan cahaya pedang melesat di langit, dan kepala sang kultivator wanita melayang tinggi ke udara. Dengan lambaian tangannya, tas penyimpanan Chen Ping juga ada di tangannya. Nak, kau memang kejam. Tapi apa maksudmu dengan mengatakan gadis itu punya cacat fisik? Saya tidak melihat kekurangan apapun pada dirinya. Saya bertanya dengan rasa ingin tahu, kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping hanya tersenyum tipis dan tidak memberikan penjelasan. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang akan dipahami oleh mereka yang mengerti, dan mereka yang tidak mengerti tidak akan merasa perlu dijelaskan. Chen Ping menggeledah tas penyimpanan keempat orang itu, tetapi tidak langsung pergi, lamalah menemukan sebuah gua terpencil dan membentuk formasi penyembunyian sederhana. Pertama-tama memeriksa barang jarahannya. Tas penyimpanan ketiga kultivator iblis itu sebagian besar berisi material jahat dan kristal sihir tingkat rendah, yang tak banyak berguna baginya. Namun saat dia membuka tas penyimpanan milik kultivator wanita berpakaian ungu itu, matanya berbinar. Selain sejumlah batu roh dan pil berkualitas tinggi, di dalam tas itu juga terdapat botol giok halus berisi pil seukuran buah lengkeng, yang memancarkan aura 9 warna pil 9 putaran yang menjadi penyebab perkelahian di antara mereka. Di samping ramuan itu terdapat sebuah token seukuran telapak tangan, bukan emas atau kayu, terasa dingin saat disentuh. Bagian depannya terukir karakter, Suan, dan bagian belakangnya bergambar puncak gunung yang diselimuti awan dan kabut. Di bawahnya terdapat dua karakter yang lebih kecil, Yinsa. Sekte Suan Yinsa. Chen Ping mengangkat alisnya. Meskipun baru saja memasuki 9 surga, ia sudah mendengar reputasi sekte ini. Sekte ini merupakan sekte iblis kelas 2 di 9 surga, yang dikenal karena teknik kultivasi seksual dan pengendalian hantunya. Sekte ini berbahaya dan memiliki reputasi yang buruk. Mereka adalah burung yang memiliki bulu yang sama. Chen Ping mendengus dingin. Kultivator perempuan itu begitu dingin dan egois, orang bisa membayangkan seperti apa suasana sektenya. Gambaran wajah kejam sang kultivator wanita sebelum kematiannya terlintas dalam pikirannya,
dan ketika dia memikirkan reputasi buruk Sekte Xuan Yin Sha, sebuah pikiran perlahan-lahan menjadi jelas. Waktu yang tepat. Pil 9 putaran ini berkualitas sangat baik, cukup untuk memulihkan sebagian besar kekuatanku. Saat itu, Sekte Xuan Yin Sha akan menjadi tempat pertamaku merekrut sumber daya. Kilatan dingin melintas di mata Chen Ping. Dia bukan orang yang haus darah, namun dia berpegang teguh pada prinsip, jika seseorang memperlakukanku dengan hormat, aku akan memperlakukannya dengan lebih hormat lagi. Jika seseorang menyinggung perasaanku, aku akan membalasnya. Perkataan dan tindakan kultivator perempuan itu telah melewati batasnya, dan menurutnya, sekte tersebut tidak lagi mempunyai alasan untuk tetap eksis. Lebih jauh lagi, memberantas sekte jahat semacam itu tidak hanya akan menyediakan sumber daya tetapi juga berfungsi sebagai tindakan keadilan. Tanpa ragu lagi, dia mengeluarkan pil 9 putaran dan menelannya dalam satu tegukan. Begitu ramuan itu masuk ke dalam perut, ia langsung berubah menjadi aliran deras yang kuat namun lembut, mengalir cepat ke seluruh bagian tubuh. Kekuatan obat murni menyehatkan meridiannya yang rusak, memperbaiki cedera tersembunyi dalam organ dalamnya, dan bahkan menyehatkan jiwanya yang terkuras. Di dalam gua, energi spiritual memenuhi udara, dan aura Chen Ping menjadi kuat dan halus dengan kecepatan yang terlihat. Luka-lukanya sembuh dengan cepat, wajahnya yang pucat kembali merona kemerahan, dan napasnya yang sebelumnya tidak teratur berangsur-angsur menjadi tenang. Bahkan kondisinya sudah sedikit membaik dibandingkan sebelum cedera, dan sudah menyentuh ambang tahap akhir. Peringkat kelima alam manusia abadi. Beberapa hari kemudian, Chen Ping membuka matanya, tatapannya memancarkan cahaya yang nyata dan intens. Mengepalkan tinjunya pelan, merasakan kekuatan yang bergejolak di dalam dirinya, dan senyum dingin tersungging di bibirnya. Sudah waktunya. La mengeluarkan token Sekte Xuan Yin Sha dan menyerbunya dengan indera ilahinya. La dengan cepat merasakan lokasi sebuah gerbang gunung yang terletak puluhan ribu mil jauhnya, diselimuti energi Yin Sha yang pekat. Dengan gerakan cepat, Chen Ping berubah menjadi seberkas cahaya yang sulit dipahami, melesat menuju Sekte Xuan Yin. Sekte Xuan Yin Sha terletak di sebuah lembah tempat bertemunya urat-urat Yin. Sekte itu senantiasa diselimuti awan kelabu gelap, dan udaranya dipenuhi bau busuk samar dan suasana dingin. Semua murid yang berpatroli memiliki mata yang menyeramkan dan dikelilingi oleh aura hantu yang samar. Chen Ping bergerak seolah-olah berada di lapangan kosong, dengan mudah melewati formasi penjaga luar dan tiba tepat di atas area inti sekte. Kuat, dia berdiri di udara, menatap bangunan-bangunan hantu di bawahnya, dan tanpa basa-basi, dia melepaskan aura yang ledakan. Seperti gunung tak terlihat yang menekan, seluruh Sekte Xuan Yin Sha langsung dilanda kekacauan. Murid-murid dengan tingkat kultivasi rendah roboh ke tanah, dan ubin-ubin dari bangunan berjatuhan berhamburan. Siapa yang berani menyinggung Sekte Xuan Yin Sha-ku? Beberapa aura kuat membubung ke langit dari kedalaman sekte. Mereka adalah pemimpin sekte dan beberapa tetua Sekte Xuan Yin Sha, yang semuanya berada di tahap awal alam abadi surgawi. Pria parubaya yang memimpin kelompok itu berwajah pucat dengan tatapan sinis di matanya. Dia tidak lain adalah pemimpin sekte, leluhur Xuan Sha. Ketika mereka melihat hanya ada satu orang di udara, dan ia tampaknya hanya berada di tingkat kelima alam manusia abadi, mereka mula-mula menghela napas lega, lalu luapan amarah karena diremehkan membuncah di dalam diri mereka. Nak, siapa kau? Beraninya kau membuat masalah di Sekte Xuan Yin Sha-ku? Leluhur Xuan Sha berteriak dengan tegas, sambil diam-diam memberi isyarat kepada para tetua untuk bubar dan membentuk pengepungan. Tatapan Chen Ping tenang, seolah sedang menatap sekelompok semut, terlalu malas untuk mengatakan apapun kepada mereka, dan hanya mengambil token yang diperolehnya dari kultivator perempuan itu dan melemparkannya
Token itu mendarat dengan bunyi dentang di kaki leluhur Suansa. Leluhur Suansa menunduk dan raut wajahnya sedikit berubah. Ini, token Xiaozi. Apa yang telah kau lakukan? Padanya, Xiaozi adalah nama dari kultivator wanita, seorang murid inti yang sangat dihormati dalam sekte tersebut. Bunuh dia. Chen Ping berbicara dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Apa, beraninya kau membunuh murid kesayanganku? Seorang wanita tua yang berdiri di belakang leluhur Suansa berteriak. Dia adalah guru Xiaozi. Master Sekte, bunuh dia. Balas dendam Xier. Mengapa kau membunuh murid-murid sekte kami? Tanya leluhur Suansa. Muridmu itu lidahnya kasar. Aku menyelamatkannya, tapi dia mengejekku dan bersikap sangat sarkastis, jadi aku membunuhnya, kata Chen Ping dengan tenang. Seolah membunuh kultivator wanita itu semudah membunuh semut. Mata leluhur Suansa berkilat penuh niat membunuh. Baiklah. Kau hanyalah manusia abadi tingkat 5. Kau membunuh murid-muridku dan masih berani datang dan memprovokasiku. Hari ini aku pasti akan mengambil jiwamu dan memurnikan jiwamu, sehingga kau tidak akan pernah bereinkarnasi. Bentuk formasi. Seketika, para tetua mengambil posisi mereka, dan energi yin mereka melonjak liar, mengembun menjadi formasi wajah hantu besar yang melahap Chen Ping. Leluhur Suansa secara pribadi mengambil tindakan, menghunus tongkat tulang yang dililit roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, yang berubah menjadi cahaya jahat hijau yang mengerikan, menuju langsung ke pintu Chen Ping. Menghadapi pengepungan yang bisa saja membunuh seorang kultivator dewa surgawi tingkat menengah, Chen Ping hanya mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya. Seekor lalat capung mencoba mengguncang pohon. La mengucapkan 4 kata dengan lembut, dan kekuatan asal 5 elemen di dalam tubuhnya, yang sebagian besar telah pulih, meletus dan menyatu dengan pedang. Pada saat yang sama, riak hukum waktu menyebar. Memotong. Aura pedang 5 warna yang sederhana namun tampak kuat, seolah mengandung kekuatan untuk menciptakan dunia. Dengan mudah merobek formasi wajah hantu besar itu seperti memotong kain. Energi pedang terus melaju tanpa henti, menyapu melewati wanita tua yang berteriak itu. Ekspresi ganas wanita tua itu langsung membeku, dan artefak ajaib di tangannya diam-diam terbelah menjadi 2. Apa? Leluhur Suansa dan tetua lainnya terkejut, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Chen Ping begitu mengerikan. Cepat, aktifkan formasi pelindung sekte, teriak leluhur Suansa ketakutan. Namun, sudah terlambat. Sosok Chen Ping bagaikan hantu, dan seiring bertambahnya waktu, ia menjadi lebih cepat daripada yang dapat dirasakan oleh indera kedewaan mereka. Setiap kali pedang dihunus, seorang tetua akan musnah. Tidak, senior, ampuni kami, si jalan Xiaozi itu yang menyinggungmu, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Seorang tetua pun menangis dan memohon belas kasihan. Tatapan mata Chen Ping dingin dan tak tergoyahkan. Pedangnya berkilat, dan permohonan belas kasihan tiba-tiba berhenti. Dalam sekejap mata, hanya leluhur Suansa yang tersisa di arena. Dia gemetar seluruh tubuhnya, menatap Chen Ping yang bagaikan dewa kematian, hatinya dipenuhi penyesalan dan ketakutan yang tak berujung. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebuah sekte yang sudah berdiri selama lebih dari 1000 tahun akan mengalami bencana yang begitu dahsyat akibat ucapan dan tindakan tidak berperasaan dari seorang pengikutnya. Kenapa? Tanyanya dengan suara serak, masih merasa sulit mempercayainya. Chen Ping menatapnya dan berkata dengan tenang, jika seorang anak tidak dibesarkan dengan baik, itu adalah kesalahan ayahnya. Jika ajarannya tidak ketat, itu adalah kemalasan guru. Sekte Suan Yin Samu bengkok dari atas ke bawah, dan kau pantas mendapatkan balasan ini. Sebelum dia selesai berbicara, pedang pembunuh naga telah berubah menjadi seberkas cahaya, menembus dahi leluhur Suansa. Mata leluhur Suansa terbelalak saat tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Hal terakhir yang dilihatnya adalah sosok Chen
Ping yang acuh tak acuh saat ia menyarungkan pedangnya, dan kata-kata yang terngiang di benaknya. Dia baru menyadari di ranjang kematiannya bahwa akar penyebab kehancuran sekte tersebut adalah sikap dia dan para tetua yang membiarkan tingkah laku pengikutnya dan perilaku mereka sendiri yang tidak pantas. Chen Ping bahkan tidak melirik mayat-mayat yang berserakan di tanah, lah menyapukan indera ilahinya ke seluruh sekte. Xuan Yinsa, menjarah harta karun berupa sumber daya yang terkumpul selama ratusan tahun. Setelah melakukan semua ini, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu, sosoknya menghilang di angkasa luas. Di belakang mereka, hanya sekte Xuan Yinsa yang berlumuran darah dan benar-benar sunyi, yang tersisa. Para leluhur sekte Xuan Yinsa mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kehancuran sekte tersebut akan diawali dengan beberapa komentar sarkastis dari seorang murid dalam yang mereka anggap sebagai kebanggaan mereka, yang menjelek-jelekkan seorang pejalan kaki yang usil. "Wah, kemana selanjutnya?" tanya Raja Iblis Awan Merah. "Tentu saja kita harus kembali ke sekte surgawi Yama, menyerap dan memurnikan sumber daya ini terlebih dahulu." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menuju ke arah sekte surgawi Yama. Namun tak lama setelah mereka mulai terbang, Chen Ping tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang, dan kemudian kristal naga di dalam tubuh Chen Biking mulai bersinar. Chen Ping terkejut, lalu matanya berbinar karena kegembiraan. Menara penekan iblis. Menara penekan iblis telah muncul di surga ke-9. Setelah berkata demikian, Chen Ping mengikuti aura pada kristal naga dan langsung menuju ke menara penindasan iblis. Mengikuti cahaya yang semakin intens dan indera jernih yang terpancar dari kristal naga di dadanya, Chen Ping sekali lagi menemukan pagoda yang menghantui mimpinya dan memenuhinya dengan rasa takut, jauh di dalam tempat berbahaya yang dikenal sebagai Void Rift, di 9 langit pagoda penekan iblis. Menara itu tetap megah, menjulang ke awan, seolah-olah menghubungkan langit dan bumi. Di keempat sudut dasar menara, 4 singa batu, diukir dengan rune surgawi yang rumit, tampak memiliki aura yang lebih hidup dan ganas daripada saat terakhir kali saya melihatnya. Mata mereka berkilauan dengan cahaya yang menakutkan, menjaga menara seperti makhluk hidup, dan aura menindas yang mereka pancarkan menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Mereka muncul lagi. Mata Chen Ping setajam elang, dan garis keturunan naga emas di dalam tubuhnya sedikit mendidih, beresonansi kuat dengan kristal naga, lah bisa merasakan Chen Biking dan Lao Hei berada di dalam menara, aura. Mereka memancarkan kecemasan dan antisipasi melalui kristal naga. Kali ini, Chen Ping tidak terburu-buru, ia menyembunyikan keberadaannya dan mengamati dari kejauhan. Riak-riak muncul di kehampaan di sekitar menara penindas iblis, seolah-olah patahan spasial yang tak terhitung. Jumlahnya saling terkait, membuatnya semakin berbahaya dan tak terduga daripada sebelumnya. Penampakan menara penekan iblis bagaikan batu besar yang dilempar ke danau yang tenang, fluktuasi spasial kuno dan kuat yang dipancarkannya dengan cepat menarik perhatian berbagai kekuatan di 9 surga. Hanya dalam waktu setengah hari, ratusan kultivator telah berkumpul di sekitar Void Rift Valley, yang dulunya sunyi dan tak bernyawa. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang berbeda-beda dan memiliki tingkat aura yang berbeda-beda. Mereka berasal dari berbagai sekte dan keluarga, mulai dari alam abadi manusia hingga alam abadi surgawi. Mereka mengepung menara penekan iblis, mata mereka menyala-nyala karena hasrat saat mereka menatap menara kuno yang megah itu dan cahaya redup yang berkilauan yang terpancar darinya, berbisik di antara mereka sendiri, ingin segera bergerak. Tidak salah lagi, ini menara penekan iblis yang tercatat dalam buku-buku kuno. Menara ini berisi ruang tak terbatas, menyembunyikan harta karun dan warisan para iblis besar kuno. Kudengar menara ini melintasi dunia yang tak terhitung jumlahnya dan keberadaannya tak terduga. Aku tak menyangka, kali ini menara ini akan muncul di surga ke-9.
Sungguh kesempatan yang luar biasa. Lihatlah keempat singa batu di dasar menara itu. Mereka adalah inti dari formasi pelindung. Tanpa menghancurkan formasi ini, kau bisa melupakan rencana memasuki menara. Tak lama kemudian, beberapa orang tidak dapat menahan diri dan mencoba memaksa masuk ke dalam menara. Seorang kultivator nakal di tahap awal alam abadi surgawi, percaya diri dengan kultivasinya, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat lurus menuju gerbang menara. Berdengung, tepat saat dia mendekati 100 kaki dari menara, mata keempat singa batu tiba-tiba menyala dengan cahaya seperti hantu, dan penghalang spasial tak terlihat langsung muncul. Kultivator nakal itu merasa seolah-olah menabrak dinding yang sangat kokoh, lalu terlempar mundur dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, menyemburkan darah. Banyak tulang di tubuhnya patah, dan ia berada di ambang kematian ketika mendarat. Adegan ini segera menenangkan banyak orang yang impulsif. Formasi pelindung yang kuat sekali. Sepertinya kekuatan kasar tidak akan mempan. Formasi ini mengandung hukum spasial yang sangat mendalam. Kita perlu bekerja sama untuk menghancurkannya. Seorang tetua dari Sekte Matahari Terbakar, dengan lantang mengusulkan semuanya. Kesempatan ini terbuka untuk siapapun yang melihatnya. Bagaimana kalau kita bergabung sekarang dan menerobos formasi pelindung ini? Soal harta karun di dalam menara, kita akan mengandalkan kemampuan masing-masing, ya. Usulannya mendapat tanggapan yang cukup besar. Namun, aliansi yang tampaknya disepakati itu sangatlah rapuh. Dalam proses mencoba menyerang formasi dan menemukan titik lemahnya, tidak dapat dihindari bahwa posisi, jumlah upaya yang dikeluarkan, dan beberapa dendam lama akan terlibat. Bajingan dari gua air hitam, hembusan angin dingin yang baru saja kau kirimkan itu ditujukan kepadaku, bukan? Seorang lelaki kekar berjanggut lebat meraung ke arah sekelompok orang yang diselimuti kabut hitam tak jauh dari situ. Menghancurkan formasi pasti akan menimbulkan kerusakan. Kalau kau tidak cukup terampil untuk menghindarinya, siapa yang bisa kau salahkan? Pemimpin gua Blackwater menanggapi dengan nada sinis. Omong kosong, kurasa kau sengaja. Ayo kita selesaikan semua masalah lama dan baru kita hari ini. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, lelaki kekar berjanggut lebat itu telah mengayunkan kapak raksasanya dan membelahnya ke arahnya. Ini seperti menyalakan tong mesiu. Berbagai faksi, yang sudah saling waspada dan banyak berselisih pendapat, langsung mencari alasan untuk melampiaskan kekesalan mereka. Bajingan-bajingan dari Sekte Matahari Terbakar, kalian mencuri harta karun dari murid-murid sekteku di alam rahasia. Terakhir kali, sebaiknya kalian bayar dengan nyawa kalian. Bajingan tua dari Sekte Suanjin, bersiaplah untuk mati. Bunuh, bersihkan area dulu, lalu hancurkan formasi. Kekacauan menyebar bagaikan wabah. Cahaya mantra, suara artefak magis yang saling beradu, raungan dan jeritan seketika memenuhi seluruh lembah retakan. Sebagian besar serangan yang awalnya ditujukan kepada menara penindas Elblis malah mengenai orang-orang kita sendiri. Darah mengotori tanah, dan potongan-potongan tubuh berserakan di mana-mana, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Pada saat itu, Chen Ping diam-diam merayap ke bayangan batu besar yang relatif terpencil, dengan dingin mengamati pertempuran yang kacau itu. Chen Ping sengaja memperlihatkan aura manusia abadi tingkat 5, membuatnya tampak tidak mencolok di medan perang ini di mana bahkan Dewa Surgawi sering melakukan gerakan mereka. Beberapa kultivator haus darah melihatnya sekilas dan merasakan kultivasi alam abadi tingkat 5 miliknya. Mereka hanya mengerucutkan bibir dengan jijik, terlalu malas untuk peduli dengan makhluk tak berguna yang bersembunyi di sudut ruangan ini, dan beralih mencari target yang lebih layak. Silakan saja pukul, makin keras makin baik. Chen Ping mencibir dalam hati. Lah senang memiliki waktu luang. Sambil mengedarkan teknik kultivasinya untuk menstabilkan tingkat kultivasinya yang
Baru pulih dan sedikit membaik setelah meminum pil 9 putaran, ia mengamati dengan saksama pengoperasian 4 singa batu dan seluruh formasi pelindung. Beberapa kultivator bermata tajam juga melihat Chen Ping, dan melihatnya bersembunyi dengan pengecut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya. Hei, anak yang bersembunyi di sana, manusia abadi kelas 5, berani ikut campur dalam kekacauan ini. Dia sedang mencari mati. Pulanglah dan rawatlah. Ini bukan tempat untukmu. Sepotong sampah, dia hanya mengganggu pemandangan di sini. Chen Ping bahkan tidak mau repot-repot mengangkat kelopak matanya saat menghadapi ejekan ini, mengabaikannya sepenuhnya. Pikirannya sebagian besar terfokus pada hubungan halus antara kristal naga di dadanya dan menara penekan Elblis. Raja Elblis awan merah mencibir dalam lautan kesadarannya, sekelompok orang bodoh, bahkan tidak menyadari mereka akan mati. Nak, kau cukup tenang. Chen Ping menjawab, berdebat dengan mereka hanya buang-buang napas. Ketika burung snipe dan kerang berkelahi, nelayanlah yang diuntungkan. Biarkan keduanya dilemahkan, atau cari jalan masuk. Dia merasakan kristal naga di dadanya semakin panas, seolah-olah ada lorong tak terlihat yang terbentuk antara kristal itu dan menara penindas Elblis. Keempat singa batu itu tampaknya bereaksi terhadap aura kristal naga. Tekanan spasial yang mereka pancarkan menciptakan afinitas yang aneh baginya, dan ia tidak lagi setegas saat menghalangi orang lain. Keributan itu berlangsung selama hampir 1 jam. Semua pihak menderita banyak korban, dan sebagian besar yang masih berdiri terluka dan kelelahan. Bahkan beberapa kultivator Dewa Surgawi itu pun menderita kerugian besar akibat saling menahan diri dan berkelahi. Formasi pelindung tetap stabil, tetapi masih terkena dampak energi berkelanjutan, yang menyebabkan riak-riak dahsyat menyebar. Tepat ketika semua orang kelelahan karena bertarung, mereka berhenti sejenak, berdiri dengan waspada saling berhadapan, dan merenungkan cara untuk menghancurkan formasi selanjutnya. Chen Ping mulai bergerak. Layaknya seekor citah yang telah lama menunggu, sosoknya menjelma menjadi bayangan samar yang hampir menyatu dengan angkasa, tidak langsung bergegas menuju gerbang menara, melainkan mengitari keempat singa batu itu. Dalam lintasan misterius, saat dia lewat, cahaya menakutkan di mata keempat singa batu itu berkedip sedikit, dan penghalang spasial tak kasat. Mata itu terbelah seperti riak air, menciptakan celah untuknya. Hah, apa yang dilakukan anak itu? Bagaimana dia bisa mendekati formasi itu? Oh tidak, dia mau masuk. Seseorang menyadari apa yang terjadi dan berteriak kaget dan marah. Namun sudah terlambat, sosok Chen Ping melintas dan menghilang di depan gerbang menara, seperti setetes air yang menyatu dengan laut. Lenyap dalam sekejap, penghalang spasial yang telah dipisahkan segera kembali ke keadaan semula setelah dia masuk, dengan kuat memblokir beberapa serangan magis yang diluncurkan secara tergesa-gesa dari luar. Medan perang yang kacau tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap tak percaya ke arah gerbang menara penekan iblis yang tertutup rapat dan keempat singa batu yang masih memancarkan aura dingin. Anak itu, yang diejek, diabaikan, dan dikira hanya ada di sana untuk menambah jumlah, dan yang hanya berada di tingkat kelima alam manusia abadi, benar-benar bisa masuk dengan mudah. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah dia menemukan celah dalam formasi itu? Sialan, kita bertarung mati-matian, dan ada semut yang mengalahkan kita. Sialan, kalau dia keluar, aku bakal hancurkan dia. Raungan kemarahan, penyesalan, dan kecemburuan bergema di celah itu, tetapi saat ini, selain kemarahan mereka yang tak berdaya, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat menara penekan iblis muncul. Lapis, pada saat ini, Chen Ping telah melangkah ke dalam dunia bagian dalam menara penindasan iblis yang aneh dan berlapis. Dia merasakan kehadiran Chen Biging dan Lao Hei yang semakin jelas, dan menatap tajam ke kedalaman menara.
Xiao Qing, Lao Hei, aku di sini. Wah, aku punya firasat buruk tentang ini. Dalam benaknya, suara Raja Elblis Awan Merah terdengar serius. Aura menara, ini sangat ganas, dan fluktuasi spasialnya sangat tidak stabil. Sepertinya ia telah diganggu oleh sesuatu, atau lebih tepatnya, ia sedang waspada terhadap sesuatu. Chen Ping mengangguk, dia juga merasakannya. Kali ini, menara penekan iblis menyerupai seekor binatang buas kuno yang telah diganggu, memperlihatkan taringnya. Yang mengerikan, apapun yang terjadi, aku harus masuk. Nada bicara Chen Ping tegas. Dia berjanji untuk menyelamatkan mereka. Chen Ping mengatur napasnya, mencapai kondisi puncaknya. Kemudian, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya, dan melesat langsung menuju gerbang menara. Akan tetapi, saat ia mendekati jarak 100 kaki dari menara, perubahan aneh terjadi. Mengaum, keempat singa batu itu tampaknya telah terbangun sepenuhnya, dan pada saat yang sama mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Rune langit di tubuh mereka tiba-tiba menyala, memancarkan 4 sinar cahaya putih tebal yang saling bertautan di udara, seketika membentuk jaring cahaya yang menutupi seluruh area menara. Di atas jaring cahaya, rune mengalir, memancarkan aura pemenjaraan dan kehancuran. Pada saat yang sama, ruang di depan Chen Ping hancur seperti kaca, membentuk pecahan ruang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke arahnya bersama dengan turbulensi ruang yang dahsyat. Ini bukan lagi penghalang sederhana, tetapi formasi mematikan yang menggabungkan perobekan spasial. Waktu yang tepat, Chen Ping sudah siap, langsung mengaktifkan mata langitnya, dan struktur susunan dan simpul spasial yang luar biasa rumit pun terpampang jelas di hadapannya. Memotong, pedang pembunuh naga ditarik dengan suara dentang, mengeluarkan raungan naga melengking. Chen Ping melepaskan niat pedangnya yang baru dipahaminya hingga ke tingkat penuhnya, melepaskan aura pedang. 5 warna yang kuat dan kental, yang mengandung kekuatan untuk menembus ruang. Mendesis, energi pedang bertabrakan dengan jaring cahaya, menghasilkan suara robekan yang menusuk. Jaring cahaya, yang cukup untuk dengan mudah memusnahkan seorang kultivator dewa surgawi, secara paksa dirobek oleh pedang pembunuh naga, yang telah menyatu dengan niat pedang dan kekuatan spasial. Namun turbulensi spasial dan puing-puing telah mencapai mereka. Sosok Chen Ping berkelebat seperti hantu, menghindari beberapa celah spasial yang mematikan dalam sekejap mata. Sambil mengayunkan pedang spasial yang mematikan dalam sekejap mata. Sambil mengayunkan pedang pembunuh naga untuk menghancurkan pecahan spasial yang datang satu persatu. Setiap tabrakan melepaskan percikan yang menyilaukan dan getaran spasial yang dahsyat. Lengan Chen Ping mati rasa akibat syok, dan darahnya mengalir deras. Kekuatan formasi pembunuhan spasial ini jauh melampaui ekspektasinya. Kita tidak bisa melawannya secara langsung, kita harus menemukan inti formasi. Raja Elblis Awan Merah mengingatkan. Mata surgawi Chen Ping memindai dengan cepat, langsung mengunci ke arah rune inti di dahi keempat singa batu yang terus-menerus memancarkan energi, merusak. Dia meraung, dan kekuatan kelima elemen dalam tubuhnya melonjak liar, berkumpul di ujung pedang. Seluruh makhluk itu menyatu dengan pedang, berubah menjadi bor yang berputar cepat, menentang amukan turbulensi spasial, dan menghunjamkan 4 pedang ke dahi keempat singa batu. Menggigit, 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 menggigit. 4 suara yang jelas dan jernih, seperti bunyi lonceng giok, terdengar hampir bersamaan. Keempat singa batu itu tiba-tiba membeku, dan tanda di antara alis mereka langsung meredup. Jaring cahaya raksasa itu juga menjadi tidak stabil dan kekuatannya sangat berkurang. Chen Ping memanfaatkan kesempatan yang sekilas ini, sosoknya bergerak bagai kilat, tiba-tiba melewati titik lemah jaring cahaya, dan di saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya ke belakang, menebas dengan ganas rune kuning yang telah
terbentuk kembali di gerbang menara. Ledakan, jimat itu meledak, dan gerbang menara pun terbuka. Tanpa ragu, Chen Ping melangkah ke dalam ruang yang familiar dan membusuk di dalam menara. Saat melangkah ke dalam menara, ekspresi Chen Ping langsung berubah. Pemandangan di lantai pertama sangat berbeda dari saat terakhir dia pergi. Sebagian besar mayat dan tulang membusuk yang awalnya berserakan di mana-mana kini telah hilang. Sebaliknya, ada susunan yang besar, rumit, dan menakutkan di tengah tanah, yang memancarkan aura hitam pekat. Di tengah formasi, sejumlah kecil mayat yang tersisa paling segar menumpuk, meleleh dengan kecepatan yang terlihat. Dan berubah menjadi energi mayat hitam murni, yang diserap oleh formasi. Aura mayat di seluruh lantai pertama begitu pekat hingga hampir bisa dirasakan, membuatnya sesak napas. Apa yang terjadi? Di mana mayatnya? Lonceng peringatan berbunyi dalam pikiran Chen Ping. Tidak bagus. Suara Raja Iblis Awan Merah mendesak, sepertinya intrusimu terakhir kali membuat sesuatu di dalam menara waspada. Itu telah mempercepat penyerapan energi mayat, mungkin untuk memulihkan kekuatannya, atau untuk mempersiapkan sesuatu. Tepat pada saat itu, formasi pusat bersinar terang dengan cahaya hitam, dan sesosok ganas, setinggi 3 zangdan. Sepenuhnya terbentuk dari energi mayat yang padat, perlahan berdiri. La tidak memiliki ciri-ciri wajah, hanya 2 titik cahaya merah tua yang berfungsi sebagai matanya, memancarkan kekerasan tak berujung dan keheningan mematikan. Penyusup, mati. Raja mayat mengeluarkan fluktuasi mental yang serak dan terdistorsi, mengacungkan cakar besarnya yang terbentuk dari energi mayat, dan menerjang Chen Ping dengan bau busuk. Kemanapun ia pergi, udara pun terkorosi. Setan mayat berani menghalangi jalan. Meskipun terkejut, Chen Ping tetap tenang. Pedang pembunuh naga meletus dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Aura naga emasnya memiliki kemampuan menahan diri secara alami terhadap makhluk-makhluk jahat seperti itu. Naga emas mengusir kejahatan. Aura pedang berbentuk naga emas meraung dan langsung menembus dada Raja Mayat. Aura mayat yang pekat mencair dengan cepat, bagaikan es dan salju yang bertemu matahari. Akan tetapi, Raja Mayat hanya terdiam sesaat, dan energi mayat segera mengalir deras dari formasi di sekelilingnya untuk mengisinya kembali, dan seketika menyembuhkan lubang di dadanya. La meraung dan menerkam lagi, lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Selama formasi ini tidak rusak, ia praktis abadi. Chen Ping mengerutkan kening, La mencoba menyerang formasi dasar, tetapi formasi itu sangat kokoh dan terhubung dengan seluruh menara, sehingga sulit dihancurkan dalam waktu singkat. Kita tidak bisa berlama-lama dalam pertempuran. Chen Ping membuat keputusan cepat, tubuhnya bergoyang saat ia menghindari serangan Raja Mayat dan bergegas menuju tangga menuju lantai 2. Raja Mayat meraung dan mengejar mereka, tetapi dihalangi oleh kekuatan tak terlihat di puncak tangga, dan hanya bisa meraung marah di tempat. Setelah mencapai lantai kedua, pemandangan di hadapan Chen Ping berubah sekali lagi. Ratusan mayat dan monster telanjang masih berdiri di sana, tetapi sekarang mata mereka semua terbuka, memancarkan cahaya yang menakutkan. Seluruh lantai 2 dipenuhi kabut merah muda tebal yang hampir tak tertembus, dan udara dipenuhi aroma manis yang memabukkan. Begitu Chen Ping melangkah masuk, mayat-mayat itu benar-benar hidup, melakukan segala macam gerakan yang sangat menggoda dan cabul serta mengeluarkan suara-suara yang dekaden. Kabut merah muda itu menyebar kemana-mana, mencoba menembus 7 lubang Chen Ping dan mengikis kesadarannya. Taktik terkutuk itu lagi. Chen Ping mendengus dingin, tetap menjaga pikirannya tetap jernih. Semangatnya yang kuat dan tekadnya yang teguh membuatnya sulit bagi kekuatan-kekuatan yang memikat itu untuk benar-benar memengaruhinya. Tetapi ilusi di depan mataku tidak hilang, sebaliknya, ia menjadi lebih nyata. Dia bahkan melihat Lin Keting, Bai Qian, Gulinger, dan bahkan Chen Biking berjalan ke arahnya dengan pose yang sangat
Memikat, berani sekali kau, makhluk ilusi, mengganggu pikiran Taoisku. Kilatan tajam terpancar di mata Chen Ping, dan dia tidak dapat menahan diri lagi. Dia menarik napas dalam-dalam, dan niat pedang yang kuat di dalam dirinya meletus. Berdengung, terpusat padanya, domain tak terlihat dari niat pedang menyebar. Di dalam domain itu, energi pedang saling bersilangan, memusnahkan semua ilusi. Mayat-mayat yang menggeliat itu, kabut merah muda, dan ilusi-ilusi yang memikat, di bawah pengaruh niat pedang yang luar biasa kuat dan murni, hancur dan lenyap seperti gelembung-gelembung di bawah sinar matahari. Seluruh lantai kedua tiba-tiba kembali jernih, hanya menyisakan mayat-mayat yang benar-benar tak bernyawa, membeku. Di tempat, tanpa ada yang aneh. Niat pedang bahkan bisa menghilangkan ilusi. Chen Ping sangat gembira, pemahamannya tentang kekuatan baru ini semakin mendalam. Dia tidak berlama-lama dan segera naik ke lantai 3. Lantai ketiga tetap terang, membawa wangi khas Chen Biking yang samar. Namun Chen Ping dapat melihat sekilas bahwa Chen Biking tidak dalam kondisi baik. Wajahnya pucat, dan napasnya lemah. Gaunnya, yang telah kembali ke warna biru aslinya, kini ternoda oleh beberapa gumpalan energi hitam yang menyilaukan. Energi hitam ini seperti makhluk hidup, terus-menerus menggerogoti esensi dan jiwa naganya. La duduk bersila di tanah, melawan sekuat tenaga. Saat melihat Chen Ping tiba, mata indahnya berkilat terkejut, lalu berubah cemas. Tuan Chen, lari, masuk ke dalam menara. Inti segel di dalam menara telah diaktifkan, dan ia menangkis serta menyerang semua naga. Chen Biking memanggil dengan lemah. Apa yang terjadi? Di mana Lao Hei? Chen Ping melangkah maju, telapak tangannya dipenuhi energi naga emas murni, dan menekannya ke punggung Chen Biking untuk membantunya menghilangkan energi gelap. Hei tua ada di lantai 4, situasinya mungkin lebih buruk di sana. Dengan bantuan Chen Ping, Chen Biking merasa sedikit lebih tenang dan berkata dengan nada mendesak, tak lama setelah kau pergi terakhir kali, sebuah tekad kuno dan penuh amarah bergema di dalam menara. La menuduh kami membawa orang luar dan mengganggu tidur kami. Kemudian, kekuatan restriktif masing-masing lapisan meningkat drastis dan mulai aktif menyerang kita, kaum yang tertindas. Aura hitam ini adalah manifestasi kekuatan penyegelan, ia melahap kekuatan kita. Surat wasiat kuno. Hati Chen Ping mencelos. Apakah itu roh menara penekan iblis? Atau, makhluk dari tingkat yang lebih tinggi? Tepat pada saat itu, di pintu masuk lantai 4, ruangan berubah bentuk, dan terdengar suara menyeramkan, hehe. King Long kecil benar, bocah naga emas, seharusnya kau tidak datang lagi. Tapi karena kau sudah di sini, tinggalkan saja garis keturunan naga emasmu. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, semburan napas naga hitam, yang telah memadat hingga menjadi nyata, membawa kekuatan mengerikan yang mampu merusak segala sesuatu dan membekukan jiwa, tiba-tiba menyembur keluar dari tangga dan menghantam tepat di punggung Chen Ping. Serangan itu datang dengan sangat tiba-tiba dan tanpa ampun, dan waktunya sangat tepat. Tepat ketika Chen Ping sedang fokus menyembuhkan Chen Biking, pikirannya sedikit teralihkan. Hati-hati, Chen Biking berseru kaget. Chen Ping bereaksi sangat cepat, mendorong Chen Biking ke sudut yang aman. Pada saat yang sama, ia berbalik, pedang pembunuh naganya menghalangi di depannya, dan perisai 5 elemen langsung aktif. Ledakan, napas naga hitam menghantam perisai 5 elemen, menyebabkan ledakan dahsyat. Chen Ping terguncang hebat, perisainya berkibar, dan ia terdorong mundur beberapa kaki oleh kekuatan dahsyat itu. Tenggorokannya terasa manis dan ia hampir muntah darah. Kekuatan gelap yang terkandung dalam napas naga benar-benar mencoba mengikis meridiannya melalui perisai. Siapa ini? Chen Ping menatap tangga dengan dingin. Di sana, cahaya hitam berkumpul dan mengembun menjadi seekor naga kecil berwarna hitam legam dengan sisik
berkilauan dengan kilau metalik dan mata merah yang ganas. Itu bukan entitas fisik, melainkan terbentuk dari energi iblis murni dan jiwa naga. Seekor naga iblis. Pupil mata Chen Ping mengecil. Ini adalah cabang ras naga yang bermutasi dan telah jatuh ke dalam cara-cara jahat, menjadi kejam dan senang melahap. Garis keturunan naga lainnya. Cek-cek, seperti yang diharapkan dari garis keturunan naga emas, ini memang sangat bergizi. Jiwa naga iblis menjilat bibirnya, keserakahannya semakin menjadi-jadi. Aku telah terpenjara di menara gelap dan tak bermandikan cahaya matahari ini selama bertahun-tahun. Hari ini, akhirnya aku bisa makan daging. Jika aku memakanmu, mungkin aku bisa menembus segel terkutuk ini. Ternyata jiwa naga iblis ini juga ditekan di menara penekan iblis. Merasakan aura naga emas Chen Ping, ia tak ragu. Mengeluarkan sumber jiwanya dan dengan paksa menerobos sebagian batasan untuk melancarkan serangan diam-diam. Mau makan aku? Sayang sekali kamu nggak punya gigi. Chen Ping menekan aliran darah dan ki-nya yang melonjak, mengarahkan pedang pembunuh naga ke jiwa naga iblis. Dan semangat bertarungnya pun membumbung tinggi. Dia menyadari bahwa misi penyelamatan ini jauh lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Di dalam menara penekan iblis ini, bukan hanya mereka yang dipenjara, tetapi juga makhluk jahat ini. Jiwa naga iblis meraung dan tanpa basa-basi lagi, berubah menjadi sambaran petir hitam dan menerkam Chen Ping. Kecepatannya luar biasa, cakarnya merobek udara dengan suara melengking yang tajam. Chen Ping mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu, dan cahaya bertabrakan dengan keras. Keemasan dan energi hitam, ding 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 ding. Dalam sekejap, raungan naga dan lolongan pedang bergema di seluruh lantai 3, dengan cahaya keemasan dan energi. Hitam terus-menerus saling terkait dan meledak, membalikkan seluruh ruangan. Chen Biking menyaksikan dengan ngeri, tetapi tidak berdaya untuk membantu dan hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Melawan energi gelap dalam tubuhnya. Meskipun jiwa naga iblis ini hanya tubuh jiwa, kekuatannya sangat dahsyat, setidaknya setara dengan tingkat ketiga alam surgawi abadi. Terlebih lagi, ia memiliki pengalaman tempur yang kaya serta gerakan yang kejam dan licik, yang secara khusus menargetkan titik vital dan jiwa Chen Ping. Chen Ping mengerahkan seluruh kekuatan niat pedangnya, kekuatan 5 elemen, dan teknik memperlambat waktu. Hingga nyaris berhasil mengalahkannya. Akan tetapi, karena lawannya adalah roh, serangan fisiknya kurang efektif, dan napas naganya merupakan ancaman besar bagi jiwa Chen Ping. Nah, ini tidak akan berhasil. Intinya ada di kristal jiwa naga iblis, yang terletak di antara kedua alisnya. Cari cara untuk menyerang titik itu. Raja Iblis Awan Merah memperingatkan. Chen Ping juga menyadari hal ini, lah sengaja menciptakan celah, dan jiwa naga iblis pun terpikat, menjulurkan cakarnya untuk mencengkeram dada Chen Ping yang terbuka lebar. Sekarang, mata Chen Ping bersinar dengan cahaya tajam, dan hukum waktu diaktifkan. Pergerakan jiwa naga iblis melambat sepersekian detik. Pada saat yang sama, kitab suci emas Luo Agung di lautan kesadaran Chen Ping tampaknya merasakan ancaman jiwa. Serangan jiwa, tebas. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu, menyatukan energi yang murni yang terpancar dari kitab suci emas Luo Agung ke dalam indera kedewaannya, mengubahnya menjadi pedang emas tak kasat mata yang mengikuti cakar jiwa naga iblis dan menusuk tepat ke kristal alisnya. Ah, jiwa naga iblis itu menjerit mengerikan. Energi yang murni itu sangat berbahaya bagi jiwa iblisnya. Kristal jiwa di antara alisnya berkedip-kedip hebat, aura hitam menghilang, dan seluruh tubuh jiwanya menjadi agak transparan. Serang selagi besi masih panas dan bunuh diri. Chen Ping tidak menunjukkan belas kasihan, melepaskan niat pedang terkuat dari pedang pembunuh naga, dan dengan gerakan yang disebut, naga emas menghancurkan langit, dia menebas dengan ganas leher jiwa naga iblis. Tertawa. Kali ini, niat pedang langsung mencabik-cabik jiwa. Jiwa naga iblis meraung pilu,
tubuh jiwanya runtuh total, berubah menjadi energi jiwa murni. Sebagian besar diserap oleh menara penekan Elblis, dan hanya sebagian kecil yang secara otomatis diserap oleh kristal naga di dada Chen Ping. Setelah pertempuran, Chen Ping juga kelelahan dan terengah-engah. Dia melihat ke arah tangga menuju lantai 4, di mana cahaya pelindung tampaknya agak melemah karena dampak dan kematian jiwa naga iblis. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Chen Biking bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa. Setelah mengatur napas, Chen Ping berjalan menuju tangga. Ayo naik dan cari Lao Hei. Melangkah ke lantai 4, pemandangan di depannya membuat Chen Ping terkesiap kaget. Lantai keempat jauh lebih luas daripada lantai bawah, tetapi saat ini seperti medan pertempuran pembantaian. Kondisi Old Hei sangat tidak normal saat ini. Matanya merah padam, dan tubuhnya diselimuti energi iblis hitam yang sama asalnya dengan jiwa naga iblis. Sebelumnya, La dengan panik menyerang kehampaan di sekitarnya. Sisiknya patah di banyak tempat, darah hitam mengalir darinya, dan auranya keras dan tidak stabil. Di tengah ruangan, harta karun, yang awalnya memancarkan cahaya berharga telah lama menghilang, digantikan oleh rantai yang menjulur dari kehampaan dan terbakar dengan api hitam. Rantai-rantai ini, bagaikan ular berbisa, melilit dan mencambuk si hitam tua. Setiap cambukan memperkuat energi iblis di dalam dirinya, membuatnya meraung kesakitan. Si tua hitam, bangun! Melihat ini, Chen Biking berteriak cemas. Akan tetapi, si tua hitam yang mengamuk tidak mau mendengarkan apapun, dan malah menatap tajam ke arah Chen Ping dan Chen Biking. Raung, aku akan membunuh kalian semua. Aku akan melahap kalian. Si tua hitam meraung bagaikan seekor banteng gila, menyerbu maju dengan energi iblis yang luar biasa. Kekuatannya memang sudah dahsyat, tetapi sekarang setelah ia jatuh ke dalam pengaruh setan, kekuatannya melonjak lebih jauh lagi, dan ia bahkan samar-samar mencapai alam dewa surgawi.